Yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, juri partai, Bapak Ibu, orang tua saya. Yang saya hormati hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu selalu yang dipesankan itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau sempat berhasil kita orang yang udah rajin sholat ini bertakwa, janji Allah itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Diberikan jalan keluar di setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Itu janji Allah kalau kita bisa menjadi orang bertakwa. Kalau takwa itu kita waktu bulan puasa makanan ada di depan kita, minuman ada di depan kita. Kita makan, kita minum kan ada yang tahu. Tapi kita tinggalkan karena Allah, itu yang takwa. Kalau dimakan minuman sangkut kita, ini duit yang bayar. Ini duit di depan mata kita. Diambil tidak ada yang tahu. Kita tinggalkan karena Allah, itu yang bayar takwa. Kadang tukang jual ternak sapi banyak mengeluh sama penitia korban. Bentuk sore-sore Ustaz. Beli sapi fee-nya ditanya, fee-nya ditanya dulu. Jadi bukan modal. Jadi jangan dikira kita udah rajin sholat ini bisa sanggup di dalam bertakwa. Kami ceramah ada yang motong amplop kami itu harus masjid banyak. Pas giliran ketuanya ada, amplopnya sekian. Begitu ketua pergi umroh ada biaya admin 400.000 potong. Tidak tahu yang memotong. Jadi itu yang paling sulit orang-orang yang udah rajin sholatnya. Takwa itu mudah aja disebut. Cuman mengamalkannya itu sulit. Di Mekah dulu ada mutawif orang Indonesia karena Masjidil Haram sedang direnovasi. Jadi kuota umroh dibatasi. Kalau kuota umroh dibatasi berarti ada pembimbing umroh haji yang tinggal di Mekah yang tidak ada penghasilan itu ya. Karena tidak ada penghasilan itu sudah hampir 2 hari dia hanya minum air zam-zam sama istri. Setelah itu apa katanya ke istrinya? Dek, abang akan pergi ke Masjidil Haram, tawaf, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, berdoa di multazam. Siapa tahu Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita. Cuma satu pesan sama adek, jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun. Jadi ini ciri orang yang bertakwa atau Bapak Ibu. Kalau ada masalah tidak mau menceritakan kepada seorang manusia. Karena Allah nyuruh kita kemana Pak? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslimun fala wajha rabbik wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku. Ibadah kalian dengan baik, maka tidak akan ada kekhawatiran dalam diri kalian dan kalian tidak akan bersedih hati. Selama ini kenapa kita banyak risau itu? Kita lebih senang menceritakan masalah kita sama manusia daripada kepada Allah. Kadang saya cerita sakit. Kalau kita sakit ini Pak, ceritanya seharusnya ke dokter Pak, bukan ke kawan. Karena kawan kita dan dokter itu bertambah penyakit kita ini. Agak sakit kadang aku sebelah kiri dia mau hati-hati loh. Ponakan aku 2 hari sudah sakit tuh dia undangnya mati dia itu takut gitu dia mati. Dia tidak dokter mana. Kalau kita sedang duit, cerita ke kawan yang berduit Pak. Jangan yang senasib itu mana ada solusinya. Ada yang kakak 50.000 Pak, udah 2 hari ya udah makan. Kau baru 2 hari, udah 4 hari ya sudah makan. Jadi kita itu intinya sebetulnya dalam Islam ini jangan suka mengeluh. Karena kalau kita mengeluh berarti kita tidak terima dengan takdir Allah.
Sehingga kata Allah dalam hadis qudsi, apabila seorang hamba aku berikan cobaan, kemudian dia lebih dahulu mengadu kepada manusia daripada kepadaku, aku lepaskan perlindunganku darinya, jadilah manusia itu Tuhan. Kita tanpa sadar banyak melakukan hal ini. Pokoknya berikan yang terbaik dokter, lakukan apa saja asal anak saya ada dokter Tuhan ya. Kalau tidak ada abang lagi masjid di bang, payah kan, udah jadi Tuhan tak kawan dia. Banyak tanpa kita sadari. Jadi orang yang bertakwa itu Bapak Ibu, dia tidak mau mengeluhkan nasibnya kepada manusia. Ini asal ada masalah buat status di WA, bikin status di IG, di fotonya rumahnya, kemudian dibuatnya caption, ya Allah kuatkanlah hamba-Mu ini. Kan nampak sedihnya rumah kan. Kalau ada bermasalah sama suami, dibuatnya apa status, ingat abangnya, Allah itu tidak tidur. Maka ini kan mancing-mancing komen sebetulnya itu. Saya kalau pas ada pengajian bapak ibu pensiun cepat saya pulang. Bertanding sakit kadang. Aku sakit kepala aku sebelah awak aku sebelah kiri, aku kanannya, belakangnya beratnya. Pokok pantang kalah Pak. Lama-lama itu jadi bisa sakit gitu Pak. Karena Bu ya, kalau kita banyak cerita bahagia, bahagialah diri kita. Kalau banyak kita cerita sedih Bu, sedihlah diri. Ngetesnya mudah aja Pak. Coba Bapak Ibu di tempat umum ketawa sendiri sambil nengok HP. Itu seluruh ruangan nanti ketawa tanpa tahu Bapak Ibu. Nah, itu dah sudah menular kebahagiaan Tuhan. Paling tidak orang ketawa nengok kita lah. Karena kita nampak ketawa terus, akhirnya tambah orang ketawanya. Tapi coba kita cemberut masuk ke satu tempat, cemberut juga orang di dalam tempat. Karena orang takut kita tersinggung, nanti ketawa dan tersinggung kita udah cemberut. Jadi kebahagiaan itu menular, kesedihan itu menular. Bahkan waktu COVID kemarin itu Pak, sebetulnya orang menularkan rasa takut sebetulnya Pak. Rasa takut yang banyak ditularkan. Kita secara duniawi disuruh pemerintah kita pakai masker, kita pakai masker. Disuruh vaksin, kita vaksin lengkap-lengkap. Setelah itu tawakal kepada Allah. Ini dia udah vaksin, udah pakai masker, batuk kawan 3 kali di masjid, positif. Hilang Pak, kecurigaan kita tinggi sama orang Pak, ketakutan tinggi. Ada ibu-ibu sedang makan Indomie sama suami sama anaknya. Datang ibunya bilang, kok tak terasa sama mama bumbu Indomie-nya. Lagi suami sama anaknya. Karena kan salah satu ciri COVID itu tidak merasakan apa-apa. Rupanya lupa ibu kemasukan bumbunya. Anaknya jauh lagi. Hilang rasa kasih sayang. Itu yang tak boleh tuh. Jadi kita ini banyak diburu oleh rasa takut disebabkan apa? Kita sering menceritakan ketakutan. Jadi kalau misalnya kita sakit Pak, kalaupun mau ngeluh ke dokter ngeluh, bukan kepada orang biasa. Tapi sebaiknya apapun masalah kita ceritakan kepada Allah. Banyak orang Pak kalau memainkan akal tidak ya Ustaz. Masa Allah kan cerita. Udah jelas manusia yang nolong kita. Inilah iman beliau ya. Allah nyuruh serahkan masalah kepadaku. Tapi kalau manusia dibandel Pak, diserahkannya ke orang. Ada dulu ya, sedang ceramah di polsek. Rupanya ada tahanan Pak. Udah 3 hari tidak pernah dijemput istri sama anaknya, malah istri sama anak sama dia. Tidak ada gosok gigi Bu. Jadi udah asam mulutnya tuh Pak. Dengar dia ceramah nih. Kalau ada apa-apa minta ke Allah. Maksudnya itu nanti Allah yang akhirnya menunjuk siapa yang menolong kita. Dengar itu semangat ya Pak. Sholat dia 2 rakaat minta tolong dia Allah. Sholat dia lagi sampai dia banyak-banyak sholat sunat minta ke Allah. Ya Allah berikanlah aku odol gigi ya Allah. Dan lain rasa mulutnya. Istri yang minta marah sama aku, anakku gak mau jenguk. Jam 9 malam masuk tahanan baru Pak, sambil mungkin-mungkin. Saya tak salah Pak, saya tak salah Pak. Kata bapak dalam penjara ini, udahlah Bang, diam aja lah. Kalau abang tak salah nanti keluar abang nanti. Satu sel sama dia Pak. Terus tidur.
Jam 5 subuh yang masuk jam 9 itu dan ada lagi di dalam, Pak. Ditanya orang itu, polisi itu, Pak, yang masuk sama saya semalam ini di kamar saya mana? Oh, udah kami lepaskan, salah tangkap rumahnya. Oh, polisi salah tangkap orang, Pak. Oh iya, kata polisi itu katanya di kantong putih itu, ambil aja untuk kamu. Lupa dibuka kantong tuh, sode di sini sama bunda gigi dua ini. Tahunya saya itu ditanya pas di lembaga, Pak. Mau nggak kalau kita minta tolong, oh ini. Nah selama ini Pak kita jarang mau mengamalkan ini. Jadi orang bertakwa itu ya, kalau ada masalah ceritanya hanya kepada Allah. Bukan berarti nanti Allah yang hantarkan orang untuk menolong kita. Itu tak ada hebatnya nanti. Misalnya Bapak sakit bingung, dokter banyak di Pekanbaru ya. Bapak minta tolong Allah, ya Allah, dokter tulang banyak di Pekanbaru. Yang mana dokter tulang yang bagus itu? Dokter nanti datang ke kawan. Kalau dokter tulang yang bagus bang dia, kan dapat informasi jadinya Pak. Ramah orangnya, enak sama dia dijelaskannya, kan ada gitu ya Pak ya. Jadi dapat rekomendasi kita jadinya, tapi mintanya ke Allah dulu. Berangkat lagi dari rumah Pak, ditinggalkan oleh istrinya dengan pesan apa tadi Bu? Jangan ceritakan masalah kita kepada siapapun. Pergi dia ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, tawaf. Setelah tawaf, salat sunat 2 rakaat. Setelah salat sunat 2 rakaat, berdoa dia di Multazam. Dalam hal berdoa Bapak Ibu, Allah itu paling suka dengan doa seorang hamba yang seperti bercerita-cerita dengan Bapak tahan sama Bapak cerita sejam mengenai masalah. Apa nak cemburu Allah selama? Sama Allah tidak ada kita cerita macam itu. Buka aja ke Allah apa gitu. Ya Allah, berkelakuan pula balik suamiku ya Allah. Itu jujur-jujur. Dulu kata dia berubah ya Allah. Rupa masih juga biasa berjanda aja Allah. Aku download aplikasi Zenly, ya Allah nampak kemana dia pergi itu nampak. Tak usah jaim-jaim Pak. Allah tahu. Tapi ceritanya ke Allah Pak. Macam mana kita bercerita ke orang Pak? Tumpahkan yang macam itu ke Allah. Sulit betul itu aku ya Allah. Aku ini musuh hati ya Allah. Jujur aja ke Allah. Kalau nampak orang senang tu ya Allah agak lain jiwa aku ni. Tetangga sebelah ni suami gaji kecil loh dan rehat teras tak dia pandai. Apa nak sakit aja aku ya Allah. Kotor betul jiwa aku ni. Kita jangan minta anak baik ke Allah Pak. Kadang kita ni musuh hati. Kita jujur aja ke Allah. Tak nampak itu ya Allah. Tak senang aja jiwa aku ni oleh orang bahagia itu. Semenjak pengurus baru dilantik ya Allah sakit aja aku tidak terpilih lagi. Misalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Aku ganggu terus ya Allah, pokoknya apa yang programnya aku bilang tak setuju. Itu banyak terjadi loh Pak. Kami ini di masjid-masjid itu ngaji kitab itu Bapak bisa 20 tahun satu masjid Pak. Sedangkan Ustaz Mustafa Omar dari 2008 berusaha tamat-tamat sampai sekarang Pak. Karena kitab ini tebal-tebal, nah itu yang dibahas. Jadi kami menyaksikan berkali-kali pergantian pengurus masjid. Pokoknya ketika pengurus masjid baru dilantik, yang lama hilang Pak, pindah masjid betul. Rata-rata mau ke sini enggak, makanya saya ngomong di sini. Enggak, makanya saya ngomong di sini. Karena apa? Karena di sini tidak. Sudah tuh suka ganggu Pak. Kalau udah tak terpilih lagi ganggu dia Pak. Tidak setuju aja dia. Itu ada yang seperti itu gitu. Jadi kita jujur aja Allah kok kenapa buruk betul hati ya Allah. Jadi misal ada kita punya jiwa menjaga, saya pun Pak ya tidak luput dari keburukan. Itu maka saya sering minta ya Allah apalah aku ni ya Allah. Kadang aku ya kan diri di tempat ini ya Allah. Lupa ada yang ngasih amplop lebih besar ya Allah di waktu yang sama. Galau ya Allah. Bukan tak ada ngadu macam itu Pak. Ujian kami para ustaz ini kan itu. Ada orang lagi ustaz mau di masjid kami, waktu sama kami sanggup ngasih sekian. Walaupun pakai di mulut kita tidak usah lah macam-macam itu kita. Kami tidak ada sekian. Tapi dia juga. Itu kan kotoran jiwa. Kotoran jiwa. Jadi tidak ada kita yang luput dari kesalahan itu. Cuma Allah pengen kita jujur-jujur aja ke Allah.
Saya ingat dulu Pak ya, saya mau ke Padang, singgah di Masjid Jamiah Jambuaya Bukit Tinggi. Habis saya sholat sunat, di sebelah saya ada orang doa. Walaupun dia tidak tahu hadis ini Pak, tapi doa itu dia amalkan. Masih hafal saya doa. Ya Allah, nama saya Doni. Dikenalnya nama Allah. Saya ini pedagang cabai di Padang Tuan. Udah berapa bulan ini penjualan bayar ya Allah. Sianto utang udah 3 bulan gak dibayar. Ditelepon dan dia nggak angkat lagi ya Allah. Di SMS gak dibalasnya. Itu masih saya tak tahan di sebelah. Tapi ini yang doa ini, itu pasti enak jiwanya habis doa macam itu. Dan 3 bulan aku nggak kasih mertua aku ya Allah, agak lain dia sama aku. Tiba lagi Seti datang dibikinkannya kopi, dimasakkannya telur dadar, diceritakannya semua Pak. Tiba dia datang dan ada disuruh makan, dan dibuang kopi, itu aja Pak. Ini yang doa. Nah kita ke Allah juga seperti itu Pak. Selama ini kan kita kalau doa berjamaah oke lah, doanya yang umum-umum, Allahumma fir lana dzunubana. Tapi kalau kita sendiri, ya Allah, durhaka betul aku sebagai anak ya. Orang tua aku di Pekanbaru ini tinggal, jarang aku mau menengok. Itu bisa gitu Pak ya. Salah betul aku ya Allah. Kalau umumnya ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami, itu umumnya karena kita sama-sama doanya. Pas sendiri-sendiri betul-betul cerita. Jadi orang ini cerita dia ke Allah, ya Allah, semenjak pemerintah Arab Saudi merenovasi Masjidil Haram, pendapatan kami ini hancur ya Allah. Sewa rumah di sini mahal, 15 juta 1 bulan. Udah 2 hari ini aku sama istriku hanya minum air zam-zam untuk mengenyangkan perut. Aku mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kesabaran. Kalaupun ini cobaan bagi kami, ampuni dosa-dosa kami dengan ini. Kuatkan hati kami ya Allah. Kami tidak menceritakan kepada seorang manusia untuk penderitaan kami. Kami hanya bergantung kepada-Mu ya Allah. Engkau yang bisa mengeluarkan kami dari permasalahan. Selesai dia berdoa Bapak Ibu. Begitu dia keluar dari Masjidil Haram, dapat kantong uang. Kantong uang itu tidak sedikit isinya. 100 dinar, 1 dinar 3.578.000. 400 jutaan Pak dapat duit. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Begitu cepat kau menabungkan doaku, kau sungguh Allah yang Maha Adil, Maha Penyayang. Dibawa duit itu ke rumah. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Ngapa Bang teriak-teriak? Dek luar biasa tolong apa Dek. Habis abang tawaf, sholat 2 rakaat, berdoa Bang di Multazam. Pas keluar dapat abang kantong uang isi 100 dinar. Ambil loh untuk Adek. Apa kata istrinya? Tidak Bang. Allah kalau kasih rezeki tidak seperti ini caranya. Ini duit orang nih Bang. Itu yang takwa itu Bang. Ini udah jujur suaminya, ini duit kantor deh, tapi tidak tahu orang ini. Cuman agak takut juga Bang, dia mau balik kan duitnya ke kantor. Jangan bodoh orang ini Bang. Banyak orang jahat daripada Abang itu kan baru, tapi tidak macam Abang ini bodohnya. Heran aku nih Abangnya. Pokok dapat duit macam ini Bang, rajin kita infak ke masjid Bang. Bawa umroh tiap tahun. Susah Pak kalau sama duit. Duit itu kalau sedikit ya haram, kalau banyak harum ya Pak. Kalau sedikit masih bisa kita nolak-nolak. Kalau udah banyak susah nolak. Ini istri yang bertakwa. Biar aku kelaparan Bang, jangan ada bawa duit seperti ini rumah. 400 jutaan balik. Tapi kan Abang dapatnya habis ibadah tadi deh, habis tawaf, habis sholat. Deh Bang, nggak usah Bang geger dengan amalan Abang. Nabi Adam aja Bang turun ke bumi ini, kemudian minta makan sama Allah, biji-bijian yang dikasih Allah. Heran Nabi Adam, badan aku sebesar ini Jibril, masa dikasih biji-bijian? Tanam dulu Adam, tumbuh dia tumbuh, rawat dia. Setelah itu kau panen, kau tumbuh, kau buatkan tepung, kau jadikan roti. Payah betul Jibril, aku laparnya sekarang. Ini bumi Adam, yang senang itu di surga. Jadi kalau di bumi ini semua mesti diusahakan, tidak ada yang instan. Jadi untuk sukses di bumi ini tidak ada simsalabim abrakadabra sukses, tidak ada. Harus diikhtiarkan. Allah nanti yang menolong. Allah nilailah ikhtiar kita. Ini baru ada abang macam itu, udah macam
Ini duit orang ini balik. Kita kan kadang-kadang sering GR dengan amalan kita. Misalnya Bapak Ibu udah rajin puasa sunnah, rajin tahajud malam, sudah tuh pas hari hujan sore-sore Pak, ramai orang berteduh, Bapak baca yang kursi sekali berhenti hujan, wah itu udah ngeri banget. Wah, dekat aku sama Allah ya. Sekali baca kursi berhenti hujan langsung. Wah sampai di masjid itu cerita tadi hujan sebab lambat. Kasihanlah saya nengok orang berteduh, saya bacakan yang kursi itu berhenti hujan. Tapi memang dalam sembarangan yang bisa gitu ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu kan tahu saya rajin puasa sunnah, tahajud, bangga deh Pak itu ya. Hati-hati itu. Merasa udah dekat betul ke Allah. Kita kapan perlu ya, kita merasa ibadah kita tidak diterima oleh Allah, sehingga kita terus ingin memperbaikinya. Kalau tidak itu bahaya Pak, itulah kadang bahayanya kesombongan yang menyulit kepada orang-orang yang sudah rajin ibadah. Ini namanya talbisul iblis. Iblis menyampaikan keburukan lewat kebenaran. Dan seolah-olah itu benar Pak. Akhirnya kita jadikanlah sholawat sekian ribu kali supaya kaya. Kalau kita sedang baca ini sekian ribu kali bisa ini. Akhirnya gitu jadinya. Tergantung ke situ gitu jadinya. Amalkan ini ya bisa. Memang ada yang betul. Ada yang kita perbanyak ya bisa seperti itu. Cuma lama-lama kita kan harus naik kelas juga kayaknya. Nah kemudian Bu, hebatnya istrinya tuh balikkan duitnya Pak. Pergilah dia balik Pak. Pergi dia ke Masjidil Haram. Pas dia nampak ada bapak-bapak celengak Pak, orang Mesir. Tanya ya, Pak, bapaknya lihat Pak, kantong uang saya rasanya di sekitar sini saya letakkan. Warna coklat, isi 100 dinar. Astagfirullahaladzim. Minta maaf saya Pak, saya yang menemukan, sempat pulang saya bawa pulang nanti. Ini Pak, silakan Bapak itu masih utuh kok. Dihitung Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Selama ini orang ada yang menemukan dan mengembalikan kepadamu. Tunggu sebentar. Diambilnya 100 dinar tadi Pak, dikasihnya ke Bapak yang menemukan tadi. Pegang dulu 100 dinar tadi Pak. Diambil 100 dinar lagi Bu. Ini sekarang 200 dinar. Halal untuk Bapak. Itu yang wayazuqu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari Allah yang tidak terduga-duga. Jujur dia mengembalikan, lupa 2 kali lipat dapat. Walaupun keluar basa-basi orang Indonesianya, bukan kasih apa nih Pak? Kan itu gaya orang Indonesia. Tapi diterima juga. Kadang kan Bu ya, apa namanya nih? Kita ini sering jadi orang munafik tanpa kita sadari. Misalnya ibu menolong tetangga ibu masak. Kan biasa nanti dibungkuskan tuh Pak. Kak bawa lagi sikit, ngapa pula dibungkus-bungkus? Kakak ikhlas menolong, itulah malas kakak nengok ini, kakak gitu-gitu ya Pak ya. Tapi coba nak dibungkuskan Bu, cerita kok, nggak ada otak sebanyak itu. Akan jadi orang munafik. Macam kami ustaz nih Bu, karena habis selama dikasih amplop kan macam-macam terkejut Pak. Apa nih macamnya? Kan itu kayak saya nggak mau macam itu Bu. Alhamdulillah. Malah saya berlama-lama. Nanti itu sebetulnya dikasih orang teman-teman di jalan. Nanti teman-teman yang di klakson nggak dengar lagi. Nggak usah macam-macam itu lagi. Tinggalkan basa-basi yang busuk itu. Aja nama basa-basi busuk. Kalau dikasih orang, alhamdulillah, makasih banyak Pak. Terima aja lah. Karena ya, tidak pula kita kan kalau misalnya kami ustaz ini dibilang ustaz itu ikhlas mana ikhlas. Ikhlas itu setelah dikasih baru ikhlas. Kalau belum itu tidak juga. Jadi ikhlas itu bukan nol, itu maksud saya. Kalau misalnya ikhlas itu macam di Arab Saudi, ustaz-ustaz ada yang boleh dikasih Pak, karena jadi tabungan negara. Karena negara yang menggajinya paling murah gaji Bu, ustaz pedalaman di Mekah tuh, tahun 2012 15 juta gajinya. 2012 tuh itu pelosok, makanya kalau kita kasih imam di sana duit dia bilang haram. Kita kasih penceramah duit haram. Penceramah dari Arab Saudi ke Indonesia gratis semua tuh, tabungan pribadi. Mereka berduit.
Pekan Baru ini begitu kan Bu. Tidak ada yang sedangkan waktu Covid imam paripurna tidak gajian 3 bulan aja lari ramai imam semua ya Pak. Berubah irama itu bukan ada gajian 3 bulan Pak. Ya perlu lapar anak dan mau sekolah Pak. Rendah aja irama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada gajian Pak. Tapi begitu dirapel tuh Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tergantung Pak, seleri itu ya. Bagus seleri itu. Sama dengan masjid nih Pak. Kita boleh meniru macam masjid Jogokarya ya. Uang umat kembali kepada umat. Itu yang membuat masjid Jogokarya itu Pak. Boros Pak pengurusnya. Asal tebal telinga aja lebih dari masyarakat Pak. Setiap subuh makannya makan berat Pak. Di situ tuh ibu-ibu sana kerja tiap hari. Akhirnya uang itu terus bergulir sampai akhirnya masjid bisa bangun hotel di situ lah. Umat ini Pak, asal nampak di program itu bergulir duit itu lancar ya, lancar juga masuknya Pak. Tapi kalau dia tersendat duit masjid tertabung banyak-banyak, kalah masjid itu. Ya uang masjid ini cepat dikelola, alihkan kemana pokok asal untuk kepentingan umat, alihkan ke sana. Saya ingat masjid kita di rumah Pak, saya setiap ahad pertama di sana. Pokoknya kadang kata Rasulullah, ada orang ini hidayah itu ditarik lewat perutnya. Perutnya maksudnya makan. Kita buatlah sekali sebulan sini gulai kambing kata saya. Dibuat sama pengurusnya Pak. Niru yang tidur. Yakin macam itu. Kalau udah gulai kambing Bu, lantai 1 dan 2 itu penuh tuh Pak. Dan waktu ahad subuh itu Bu, saya di sana, itu hujan sedang selebat-lebatnya Pak. Selebat-lebat itu pula jamaah datang. Berapa lebat hujan Pak bertanding sama jamaah datang. Bukan mau dengar ceramah saya. Kambing itu Pak yang itu sudah diumumkan 2 hari sebelumnya. Nggak tahu lah ceramah saya tengok banyak orang yang hebat lagi Pak. Ramai masjid itu bukan, bisa makan gulai kambing. Dulu masjid Darul Amal Bu, yang dekat Telkom, paling payah mengundang orang ceramah dengan ceramah. Datang orang rumah makan Taragung, bilang nanti habis ceramah makanan Taragung dibawa ke sini semuanya. Taragung ngasih makan. Diumumkan jam 5 sore. Acara habis sisa maghrib udah penuh masjid. Ada yang miring-miring pakai jilbab. Ada yang salah pintu masuk, bapak bingung dia Pak mau masuk pintu itu Pak. Jadi memang ada kadang dipancing dengan perut Pak. Yang pengurus pokoknya berpikir aja terus, tapi asal tebal telinga. Karena biasanya yang ganggu masjidnya orang datang ke masjid Pak. Biasanya yang ganggu pengurus masjid itu orang yang datang ke masjid. Kami memang tidak pernah ke masjid Ustaz, tapi kecintaan dosa Bapak banyak ngomong Pak. Kalau saya patahkan langsung, dosa ngomong. Yang tidak pernah ke masjid jangan coba-coba ngomong. Yang berhak ngomong jamaah yang sering ke masjid. Dia yang ganggu itu Pak, udah tidak pernah ke masjid Pak. Pendapat banyak Pak. Kalau ngomong tangan gini-gini tuh itu cirinya tuh kayak gini-gini banyak Pak kayak. Nah kemudian Bu, setelah diterimanya uang 200 dinar itu Pak, ditanya ini uang apa Pak? Kata Bapak ini sebetulnya itu infak dari seorang dermawan di Mesir. Dia memberitahu kepada saya, letakkan uang 100 dinar ini di sembarang tempat. Siapa yang menemukan dan jujur mengembalikan, tambahkan 100 dinar lagi untuk. Karena dia ingin sedekahnya jatuh kepada orang yang bertakwa. Itulah karena ketakwaan istrinya dapat 200 dinar. Timbul pertanyaan, untuk jadi orang bertakwa ini seperti apa? Allah kasih solusi dalam Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jangan pernah takut sedekah, baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Bapak Ibu tahu nggak keanehan di Arab Saudi itu apa? Rumah sakit sepi Pak. Dokter banyak yang mengundurkan diri, perawat nganggur, kosong lorong-lorong rumah sakit. Pas datang jamaah Indonesia, hidup darah dokter di sana. Karena jamaah Indonesia banyak penyakitnya Pak. Sebab apa Bu ya? Kalau di sana itu kita tanya, kalian tidak ada yang sakit? Ada. Kami kalau sakit sedekah aja kami lebih besar daripada biasa. Karena kata Rasulullah,
sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Memang betul Pak, ada sakitnya. Ujian, orang-orang beriman rajin sedekah pun banyak yang sakit Pak. Cuman bedanya Pak Bu, orang beriman yang dikasih Allah penyakit parah bisa menjadi contoh bagi orang lain. Saya ingat dulu, ada bapak-bapak rajin sedekah kena stroke, tapi Bu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, walaupun sendal dan macam sampan, kaki luka-luka ke masjid Pak. Akhirnya jadi contoh sama orang Pak. Tengok bapak tuh, sakit stroke jantung, sholat berjamaah terus, berdiri sholatnya. Dan yang kedua, orang yang beriman yang kena penyakit tidak pernah mengeluh. Nah, itu bedanya Pak. Saya nengok bapak itu sedang sholat, sering menarik-narik kemejanya gini. Habis sholat saya tanya, Pak Ji, kenapa sering tarik kemeja? Oh ini Ustaz, kita tengok yang rupa dia kena penyakit herpes juga. Udahlah stroke Pak, jantung kena penyakit herpes. Kayak kata orang kita. Tapi santai aja Bu. Saya tanya ke dokter di rumah sakit, dok, sakit herpes itu gimana rasanya? Plastik Ustaz, dibakar, diteteskan ke kulit, itu rasanya. Tapi tidak ada mengeluh. Tapi kalau udah rajin sholat, tapi masih juga, mati aja lama mani lagi. Tahu obat apa lagi minum? Itu kena tuh Pak. Itu berarti bakil tuh. Kalau ada bapak merasakan seperti itu, kemana mau obatnya? Sakit sering ngeluh Pak. Pokoknya ibu ingin dia orang tahu dia penyakit itu. Itu berarti tanda-tanda bapak berarti bakil. Tapi kalau orang rajin sedekah, taat ibadah, makin parah sakitnya Pak, makin enak senyumnya Pak. Makin aman deh, makin bahagia deh. Penyakit aku ini penghapus dosa gitu. Karena Allah ingin apa Bu? Orang-orang soleh yang dikasih Allah penyakit, Allah ingin dia bersih dari segala dosa-dosanya. Jadi kembali kepada Allah bersih. Tidak mungkin kita ini tidak ada yang berdosa Pak. Waktu bapak waktu muda-muda sedang ganteng-ganteng, beberapa orang perempuan yang bapak kecewa. Tidak mungkin tidak ada. Saya suruh atau jujur semua ini keluar semua ini. Berapa banyak yang dikecewakan dulu, iya-iyanya rupanya enggak dinikahinya Pak. Wajar kita kena penyakit. Ibu waktu cantik-cantik dulu Bu, bapak ibu iya kan bapak nih kasih duit, ibu terima, akhirnya ibu nikah sama bapak yang sekarang. Apa sampai sekarang enggak nikah bapak jadinya Pak. Reuni pas jumpa bapak nanti nikah ya Bu, kecewa ya. Kita tidak ada yang berdosa. Nah makanya orang di sana cuma sedekah mereka ngeri Pak. Kalau sakit itu Bu diimbangkannya dengan biaya sakitnya. Contoh Ibu ya, ada di Madinah laki-laki kena gagal ginjal kronis. Udah parah ya Pak. Satu-satunya jalan apa Bu? Cangkok. Dicari orang yang donor ginjal. Dan ternyata Bu, donor ginjal tidak sama dengan donor lain Pak. Harus sama pula dulu diagnosanya mesti sama, mesti cocok, tidak sembarang ambil ginjal. Akhirnya disepakati lah di angka $11.000, $172.400 kalau kurs dolar sekarang. Harga ginjal itu. Dan dicarilah Bu di Mekah, rupanya tidak ada yang sama Pak. Ada orang jual tapi tidak sama. Di mana akhirnya yang ada sama diagnosa Pak? Mesir. Nah, disepakatilah $11.000, oke. 172.400.000 berangkat dari Madinah ke Mesir. Pas bapak ini mau dioperasi, katanya pertemukan aku dengan yang punya ginjal. Udah mepet waktunya Pak, tak bisa kata anak. Tidak mau saya, pokoknya pertemukan saya sama anak yang punya ginjal. Pas ketemu nangis bapak ini, rupa anak perempuan umur 19 tahun Pak, yang mau jual ginjal. Kenapa mau kamu jual ginjal kamu? Saya anak yatim piatu Pak, adik-adik saya banyak. Jadi mereka dalam tabungan saya. Mendengar itu apa kata bapak? Batalkan operasi, kasih duit itu semua sama dia, kita pulang ke Madinah. Itu sedekahnya Pak. Tidak jadi operasi, pulang sampai di Madinah, masuk rumah sakit, jantung bagus, ginjal bagus barang. Itu cara mereka berobat. Jadi tidak sedikit. Ini sakit diabetes, sedekah 10.000, panjanglah doa mana itu bersih yang sehat. Kita ini kadang aneh Pak, merenovasi rumah ratusan juta ikhlas semua. Kadang heran saya gitu ya. Kenapa di Pekanbaru di rumah sakit penuh semua Pak? Awal bos
Apa aja rumah sakit dibuka penuh. Introspeksi lah kita orang Pekanbaru nih Pak. Kita bukan tak sedekah, tidak seimbang. Pendapatan besar, sedekah kecil. Ibu lihat cara orang di Masjid Al-Falah Al-Mutakin. Itu kurban Pak, makin kaya dia bukan sedikit. Ada satu nama 5 ekor sapi Pak, dia uang Pak. Itu kurbannya satu nama 5 ekor sapi Pak. Jadi kita ini makin naik ekonomi, makin besar untuk Allah. Tidak bisa main segitu-segitu lagi Bu. Misalnya ibu kaya, tidak bisa ibu kurban ke masjid satu nama untuk 17 itu Pak. Tidak bisa. Ada bahkan Bu ya, yang pertama, kelompok pertama Pak Haji Muhammad Hasim 1 ekor sapi. Di sebelah istrinya Pak 1 ekor sapi. Sebelahnya lagi bin Muhammad Hasim. Berarti kan anak-anak ya. Kalau kita udahlah 1 ekor sapi nama kita aja 7 orang. Makanya kita tuh merasa aku sedekah udah banyak, tapi kok enggak juga enak pada negeri. Takutnya enggak sih Pak. Beli baju mahal-mahal ikhlas, beli sepatu ikhlas, rumah renovasi ikhlas, salah masuk kota infak lama dong Pak. Rencana mengisi 5.000 termasuk 50 lama dong Pak. Tengoknya lupa Pak. Jadi kalau ada orang habis isi kota infak temenung depositit salah isi. Bapak tahu nggak macam yang orang udah terbiasa melakukan itu? Masjid An-Namira itu bapak tuh sahabat saya. Sekarang bangun masjid lagi sendirian Pak. Saya tanya sama dia, ada aja orang yang bawa rugi saya, bayangkan Pak. Karena saya tahu keajaibannya Ustaz. Makanya nggak mau deh. Sekarang kan bangun lagi di Timur Panjang, Masjid Namira. Sama persis. Dan itu sendirian, duitnya dihabiskan untuk itu aja Pak. Dijual-jualnya asetnya, bangun jualnya asetnya. Itu yang jualan di depan cat sama saya kosongnya itu udah lah, tidak usah. Jadi pokoknya jual aset, bangun masjid. Karena saya tahu Ustaz rasa itu. Pak Haji yang membangun Masjid Al-Hakim di Pantai Padang dan sendirian orang Pekanbaru. Jadi orang kalau udah dapat keajaiban sedekah ini Pak, ada hitung-hitungan lagi Bu. Nah kita selama itu orang rumah sakit udah keberatan sekarang. Apa enggak? Tagihan BPJS itu sebulan misalnya 3 miliar. Yang dari BPJS kan cuma dibayar 1,5. Jadi kami berat rasanya. Banyak perawat yang terlambat gajian. Tolonglah sampaikan ke jemaah ini, rajin-rajinlah sedekah, itulah penyembuh penyakit. Jadi itu ingat Bu, makin besar sedekah kita, peluang kita sembuh makin besar juga Pak. Kita selama ini ya, ibu ngapa banyak nyimpan emas nanti sakit-sakit payah. Disiapkannya untuk sakit dulu Pak, bagus sedekah kan lagi. Orang Indonesia ini Bu, kenapa di Arab Saudi itu banyak buat penyakit? Karena mereka rata-rata soleh sendiri Pak. Umroh tiap tahun dia aja terus Pak. Apa salahnya? Adik kandung dia ada, saudara kandung dia ada. Orang miskin tidak umroh aja bagus. Kenapa kita sendiri terus yang soleh? Tengok Pak Haji Hanafi yang bisa Kuntalan ini, yang kontraktor listrik itu Pak. Setiap tahun memberangkatkan 12 orang karyawan yang umroh. Selesai semua karyawan, pengurus masjid, masyarakat pokoknya mau dia Pak. Pokok dia tahu sampai yang berangkat. Bukan di sini apa badan itu tidak sehat jadi. Saya nengok orang-orang yang makan udah tua makan dan pantang ini ngeri-ngeri Pak. Macam yang punya swalayan di Patimura. Itu tuh bapak tuh Pak ya. Kalau ngajak orang makan itu udah tanggung-tanggung. Macam kita sembuhan ini bisa makan. Dia bilang, makan sederhana. Berapa orang pun makan? Harus banyak-banyak makannya. Jadi saya bilang apa Pak dibuat macam ini obat penyakit saya. Jadi makan saya tidak kebantang jadi mau makan apa aja lewat aja karena udah dikasihnya orang makan. Tempat saya makan sendiri banyak penyakit saya. Itu caranya Pak. Kita kadang kebelarang anak kalau janganlah keluar lagi itu anak saya itu copot habis makan apa. Diajaran anak pelit dari kecil Pak. Jadi Bu kalau untuk ke masjid ini, tapi tengok dulu ini program pengurus bagus dah, banyak uang terbenam dah. Kalau banyak uang terbenam jangan nyumbang. Berarti tidak benar. Masjid Nurul Yakin Bu sudah menolkan uang anak yatim juga. Diurus semuanya anak yatim itu. Baju mereka, seragam mereka, belanja mereka, sekolah mereka, tas mereka. Dibujuk mamanya bawa anaknya ke masjid baru bisa Pak, dikasih duit itu Pak. Baru aja. Orang Bu ya, kalau diceramahi dikasih duit Pak, pasti dengar.
Macam ustaz yang kaya di Malaysia, Ustaz Ibn Liu, datang dia ke Jakarta, masuk ke diskotik, tutup diskotik terima, tapi dia berduit Pak. Dikumpulkannya pelajar itu semua, kasih duit, dicelamahi, kasih baju, apa nama orang Pak? Ini orang lapar Bu, kita suruh banyak-banyak sholat duha yang kaya. Orang udah jelas lapar perutnya Pak, suruh banyak-banyak sholat duha. Jadi program masjid wakaf itu sekarang Bu, di Indonesia kira-kira banyak orang mau nyumbang untuk anak yatim Pak, karena uangnya habis terus, dihabiskan terus. Pokok setiap minggu itu Bu, cari mana keluarga anak yatim, sekolahnya di mana, diuruskan semuanya, dihabiskan duitnya. Akhirnya orang merasa, karena kalau sedekah sama anak yatim ini Bu, hajat hidup kita dipenuhi Allah, hati kita dilembutkan Allah. Kalau sempat uang terbenam dalam masjid, ada masjid yang sampai 140 juta Pak di anak yatim. Mana dapat orang yang nyumbang keajaibannya Pak? Tidak dapat kan? Dia terbenam. Jadi cari program yang terus keluar. Macam Masjid Joko Kalian itu Pak, setiap Jumat diumumkan kas masjid kita pada saat ini 0 rupiah, kas fakir miskin 0 rupiah, kas anak yatim 0 rupiah. Pokok setiap Jumat Pak 0. Saya sangka donaturnya banyak, rupanya cuma 3 orang. Jadi nampaknya program itu jalan Pak. Ada orang kaya 3 orang. Dia sekarang mampu Pak. Bukan masyarakat lagi. Jadi masyarakat itu pokoknya mengelola uang yang ada lagi Pak. Hotelnya, terus anak-anak muda. Kalian mau ke masjid? Mau. Ini duit 5 juta satu orang bikin jualan dekat masjid. Anak-anak muda. Pokok jam masuk waktu sholat, kalian ke masjid. Dikasih duit mau loh orang Pak. Jadi ini salah satu cara yang disampaikan Rasulullah. Tarik orang dari perutnya. Jadi kalau orang ditarik dari perutnya, ibu bapak rajin sedekah, tapi nengok dulu program ini bagus atau enggak. Kalau jalan lancar Pak, itu tuh yang akan menyembuhkan penyakit. Tidak perlu jauh-jauh pergi nyumbang masjid. Kita sini aja kembangnya bisa penuh masjid ini buatnya duit beredar kan bagus itu Pak kan. Badan sehat jadi orang nyumbang. Nah inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Dari kurang saya maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebentar Ustaz, masya Allah, terasa waktu Ustaz, masya Allah. Bu, yang Pak Ustaz untuk beliau, Nazim Abdul Muluk, luar biasa. Secara beliau simpel, unik. Ibu kalau lihat Ustaz Samsul Bak di Malaysia, seperti dia lah sama. Beliau sangat simpel tentang kehidupan sehari-hari. Beliau yang luar biasa pengalaman tentang kehidupan. Beliau juga kalau Al-Fatihah dan itu beliau bekas penyanyi luar biasa. Jadi kehidupan beliau diterjemahkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tadi alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi kami sebagai pengurus berkala mengobrol beberapa Ustaz insyaallah sekali sebulan saja nanti disediakan oleh Ustaz luar biasa Ustaz. Allah tak terasa tak terasa Ustaz. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Jadi kita lanjutkan dengan sholat subuh ya. Ini setelah sholat subuh seperti biasa ada program santunan anak-anak yatim Ustaz dari 10 pondok tapis dari 2 pondok tapis Al-Qur'an dengan Nabi Ibrahim dan beliau sudah ada di samping kita semua dengan ustazahnya. Jadi kita bismillah kita sholat dulu ya.